Kembali lagi di Lab RPL. Jadi kemarin teman-teman sudah membuat model dan mengubah routing dan memanggil function-function yang ada di model. Sekarang kita mau mengerjakan bagian view. Oke. Jadi ini sebenarnya adalah tambahan modul 2, tetapi sifatnya wajib. Sebelum kalian ke modul 3 harus mengerjakan tambahan ini terlebih dahulu. Oke, pertama kita ke menu Aslab. Lihat, dibuka dulu programnya. Saya akan coba login Aslab. Nah, di sini datanya masih statis, jadi masih seperti ini tampilannya, dan Aslabnya juga belum tahu siapa yang login. Jadi akan kita gunakan session. Oke. Sekarang kita coba di database dulu. Kita lihat Aslabnya siapa aja. Sekarang kalau misalnya login berarti where npm sama dengan and password sama dengan 123. Oke, jadi kita akan gunakan session di sini. Kita cek dulu pada bagian out model. Jadi ketika Aslab itu login, dia sesuai dengan nama npm dan passwordnya, maka data ini akan ditampung di ini, perhatikan. Nah, data akan ditampung di session yang namanya Aslab. Oke, jadi semua data ini ditampung di session yang namanya session Aslab. Nah, session itu kan penyimpanan sementara, jadi kita coba tampilkan dulu aja ya. Kita ke menu Aslab, terus kita gunakan pre untuk menampilkannya. Nah, kita vardam session Aslabnya. Session Aslab. Nah, ini penyimpanan sementara ini sesuai dengan data Aslab yang login. Jadi penyimpanan sementara ini, meskipun teman-teman nanti pindah halaman, dia akan tetap ada, kecuali session ini di destroy atau sessionnya ini atau browsernya ini di close, maka sessionnya ini hilang. Nah, destroy-nya itu waktu logout nanti. Kita bisa lihat di out model waktu logout, di sini ada session destroy. Nah, ketika destroy ini sessionnya hilang. Gitu. Sekarang kita akan memunculkan nama Aslab yang login pada bagian menu. Kita kembali ke view menu. Ini vardamnya hapus aja, cuma sebagai contoh aja. Ini di bagian sini kita munculkan nama Aslab yang login berdasarkan sessionnya. Session Aslab. Terus yang dimunculkan adalah nama. Oke, save. Sekarang reload. Nah, Aslab yang login muncul di sini. Selanjutnya kita ubah bagian praktikannya. Praktikannya kan masih statis ini ya. Oke, jadi kita ubah bagian praktikannya. Kita ke route dulu. Jadi ketika Aslabnya itu login, kita lihat di out model. Ketika Aslabnya login, dia diarahkan ke page Aslab.
aksinya view. Di routing kita lihat page ASLab, aksinya view. Dia akan mengambil function index yang ada di ASLab model. ASLab model functionnya index. Nah, function ini kan di function ini itu mengambil function yang ada di atasnya, yaitu query ini, data. Kita coba dulu di database. Tadi ASLab-nya yang login adalah 1 ID-nya. Kita coba di database. Nah, jadi function index itu nanti akan mengambil data-data praktikan yang dimiliki ASLab yang login. Nah, selain dia mengambil data praktikan, dia juga mengarahkan pada halaman view index. Dan yang diekstrak adalah data. Jadi di halaman view index, ASLab index maksudnya, kita tinggal mengganti saja sesuai data yang ada di database. Jadi caranya yaitu kita buat PHP dulu. Deklarasikan dulu variabel nomor yang bernilai 1. Ini nanti digunakan untuk penomoran tabelnya. Lalu buat for each. For each ini adalah perulangan, dan yang diperulangkan adalah data. Data ini adalah hasil ekstrak yang tadi. S row. Titik 2. Sekarang di bawahnya tr yang ini buat PHP lagi. Terus nomor yang ada di atasnya ini kita variabel kita plus. Jadi untuk perulangannya itu sesuai dengan data jumlah yang ada di sini yang terselect. Kalau misalnya ASLab-nya punya 2 praktikan, ya nanti perulangannya ya 2 kali. Dan otomatis nomornya nanti juga akan bertambah seperti itu. Lalu setelah itu di end for each. End for each ini untuk mengakhiri perulangannya. Oke, jadi yang diulangkan itu adalah barisnya ya. 1 ini kita ganti menjadi nomor. Terus untuk nama-namanya ini kita ganti sesuai dengan yang ada di database. Jadi kita gunakan seperti ini. Sama dengan ini, sama kayak PHP gitu ya. Jadi yang ditampilkan adalah row. Ya, di dalamnya ini kita isikan sesuai dengan yang ada di sini. Yang pertama tadi adalah nama praktikum ya. Jadi di database itu nama praktikum ini. So, ini itu saja dikopas dulu saja untuk setiap barisnya. Oke, jadi nomor, terus yang ini adalah nama praktikum. Sesuaikan dengan field yang ada di database. Nanti kalau nggak sesuai, nanti nggak bakalan muncul. Nama praktikum, nama praktikan, terus NPM dan nomor HP. NPM praktikan, dan juga nomor HP. Nah, sip. Kita refresh. Nomor HP-nya nggak muncul. Iya, salah. Harusnya ininya. Oke. Refresh. Nah, terus kita sekarang di bagian nilai.
Nah, di nilai ini kita berikan ID praktikannya. Jadi nanti yang diambil adalah nilai sesuai dengan ID praktikan. Copy dari sini, di bagian ID ini diganti ID praktikan. Nah, lalu pada bagian nilai ini juga masih statis, kita ubah. Jadi di bagian nilai ini kan mengambil dari function. Nah, untuk modul mengambil dari function get modul. Kita coba dulu fungsinya. Jadi ada ID modul dan juga nama modul. Oke. Dinilai ini nanti kita buat perulangan seperti tadi. For each terus for each yang diekstrak tadi apa ya? Get modul. Get modul yang diekstrak modul. Terus yang praktikan yang diekstrak adalah nilai. Jadi di get modul ini yang diekstrak modul. Kembali ke view-nya. Jadi dollar modul as row. Itu 2. Lalu di sini kita buat n for each-nya. N for each. Dan di bagian nilai, sama seperti yang di atas, kita copy. Oh iya, ini ditampilkan ya, jangan lupa ditampilkan. Nama modulnya berarti dollar row. Nama modul. Lalu di bagian nilai sama kita buat PHP, cuma yang di loop adalah nilai, karena tadi yang diekstrak adalah nilai, row-nya nilai. Oke, refresh nilai. Nah, maka data yang diambil adalah sesuai dengan yang ada di database. Ini sudah nggak statis, ini sudah dinamis. Oke, kembali. Sekarang untuk bagian insert nilai, nah untuk bagian nilai ini kalian mager, ini kalian ID-nya sesuaikan dengan ID yang ada di URL. Jadi kita tambahin get dulu, nanti ini jelasnya nanti ada di modul 3. Jadi yang penting kalian sekarang tambahin aja get ID di sini. Jadi nanti create nilainya sesuai dengan ID-nya. Ini insert nilai ini. Oke, sekarang untuk create nilai. Di create nilai ini yang perlu diubah hanyalah ID saja. Sama seperti yang tadi, sama seperti yang ada di nilai, kita copy saja.
Nah, insert nilai. Nah, ketika kalian simpan nanti menemui error seperti ini, nggak usah khawatir, karena di modul 2 ini fokusnya hanya menampilkan data yang ada di database saja. Karena insert nilai ini sudah masuk ke data manipulation language, jadi ini nanti di modul 3. Jadi kalau error, nggak usah khawatir, memang error. Sekarang kita ke bagian manajemen praktikum. Di sini kan ada 3 menu, yaitu pendaftaran, modul, dan juga praktikum. Ini menu ini ada di navbar atau di menu aslab. Kalian bisa cek di sini menu aslab. Sekarang kita atur yang daftar prak terlebih dahulu. Jadi ketika daftar prak itu diklik, page-nya adalah daftar prak, aksinya yaitu view. Kita lihat di routing. Page-nya daftar prak. Nah, jadi di sini kan ada role aslab. Jadi daftar prak ini hanya bisa diakses oleh aslab yang login atau yang memiliki role aslab. Kan tadi ketika out aslab kan dia membuat session role dan juga session aslab. Begitu. Jadi di daftar prak ini view-nya index ya tadi. View index yang ada pada model daftar prak. Kita cek daftar prak model index. Nah, ini indeks ini isinya yaitu data hasil dari select ini. Oke, coba dulu di database. Nah, sekarang kita ke manajemen pendaftaran praktikum. Nah, pendaftar praktikum ini adalah praktikan yang mendaftar praktikum. Jadi isinya adalah verifikasi dan unverif. Oke. Sekarang kita ke view-nya. Jadi selain dia mengambil data, dia mengarahkan pada view daftar prak index. Kita lihat view daftar prak index. Nah, di sini. Di sini masih statis, jadi sama seperti yang tadi, kita buat menjadi dinamis. Oke. Nanti kita buat variabel nomor seperti tadi ya, variabel nomor isinya 1, terus for each yang di for each adalah data. Iya ya, data ya. Daftar prak model yang diekstrak data. Oke, berarti yang di for each adalah datanya. Kembali ke daftar prak, data as row. Terus di bagian tr sini kita buat PHP nomornya di plus jadi biar nambah 1, terus di end for each. Oke, sip. Setelah itu di bagian pd ini kita ganti sesuai database. Di sini kita tulis nomor untuk penomorannya, terus nama praktikan dan praktikumnya. Nama praktikan dan nama praktikum. Oke. Jadi row ini saya kopas dulu, ditaruh bawahnya.
Di sini adalah nama perhatikan, bawahnya nama praktikum. Oke, save. Nah, di sini sudah sesuai dengan yang ada di database. Dolar nomornya nggak muncul. Kurang PHP-nya. Oke, save, refresh. Nah, sip. Sekarang di bagian ID kita kasih ID daftar. ID daftar. Lalu, nah, di sini di ID praktikan ini ID daftar dulu, di sini ID daftar. Copy saja dari sini. Lalu bagian ini adalah ID praktikan. Oke, save. Nah, kalau di verif error, memang error. Memang belum bisa. Oke, sekarang di bagian daftar prak ya. Lalu ada lagi bagian modul. Modulnya juga masih statis. Oke, kita lihat menu ASLab. Ketika modul diklik, maka page-nya modul dan aksinya adalah view. Page modul, mana ya? Page modul aksinya view. Maka dia mengambil function indeks dari modul model. Modul model. Indeksnya adalah ini. Oke, sip. Sama seperti yang sebelumnya, cuma ngambil data saja. Kita cek di database. Nah, sip. Dia terus ekstrak data dan mengarahkannya pada view modul index.php. Kita lihat view modul index.php. Nah, ini dia. Oke, di view modul ini kita ubah jadi dinamis. Ini kita hapus saja. Tapi jangan dihapus semua. Kita sisakan satu. Oke, seperti ini. Ya. Kita copy saja dari daftar proc ya untuk for each-nya. Modul. Mana tadi modul? Nah, ini data s-row ya sama karena yang diekstrak sama-sama data. Terus for each-nya ya sama juga sih. Sip. Setelah itu kita ganti sesuai yang ada di database. $ID, kok ID apa? Nomor
Terus di sini ada praktikum. Praktikum, ya praktikum sama. Lalu ada nama. Nama ini adalah nama modul. Nama, oke, ya benar. Nama, oke, sip. Untuk ID-nya kita kasih row ID. Kita kasih ID seperti yang ada di database. ID, oke, sip. Nah, ini juga error karena hapus adalah delete. Di modul 2 belum ada delete. Terus untuk tambah modul ini ya harusnya error juga. Oke. Langsung aja ke menu yang terakhir untuk ASLab ya, yaitu data praktikum. Ini juga masih statis. Oke, kita lihat di indeks. Page-nya praktikum berarti ya, page praktikum dan fungsinya view. Oke, berarti di praktikum model indeks. Oke. Isinya adalah select bintang from praktikum. Jadi mengambil nama-nama praktikumnya. Oke. Terus untuk view-nya yaitu di folder praktikum index. Praktikum index. Nah, di sini. Praktikum index. Ini sama seperti yang tadi karena yang di var yang diekstrak adalah data, kita copy aja dari yang sebelumnya. Nggak ada bedanya. Lalu n for is-nya save. Sini adalah nomor. Lalu contoh, oke. Di sini ada nama, tahun, status. Kita sesuaikan dengan field yang ada di database. Nama, tahun, dan juga status. Oke, nama. Ini copy saja dulu semuanya. Nama, tahun, save. Nah, untuk statusnya ini kita buat ya, jadi statusnya di sini kita tampilkan dulu. Jadi sini row-nya adalah status. Oke, jika status ini adalah 0, jadi sama dengan 0, maka jadi kita gunakan conditional operator aja, kita gunakan tanda tanya seperti ini. Jika 0, maka span ini yang digunakan. Span ini kita cut aja, cut.
Nah, jika dia tidak 0, maka kita gunakan span yang ada di sini. Nah, kita cut. Seperti ini. Coba di run. Ini ada kelebihan ya. Oke, seperti ini. Jadi kalau di conditional operator kan ya sama seperti if else sih. Jadi kalau statusnya itu 0, maka yang digunakan ini. Kan kalau 0 itu tidak aktif, maka dia akan menampilkan badge danger, atau danger itu warna merah ya kalau di Bootstrap. Lalu akan, kalau misalnya dia tidak 0 atau else, maka badge-nya nanti berwarna hijau atau sukses dan tulisannya aktif, seperti itu. Nah, sip. Setelah itu kalian tinggal ganti saja ID-nya sesuai dengan ID yang ada di database ini. Ini untuk kelanjutannya di modul 3 nanti. Row ID. ID ini ya. Oke, sudah. Kita refresh. Tambah praktikum. Simpan. Nah, ini memang memang error karena ini adalah menerapkan insert. Edit. Nah, ini juga error. Karena edit itu nanti juga akan menginputkan mengupdate. Ini aktifkan juga error, jadi nggak masalah, memang benar. Oke, aman. Jadi memang tujuannya cuma ganti tampilannya aja sesuai dengan yang ada di database. Untuk tombol-tombolnya ini memfungsikannya nanti di modul 3.